bentuknya besar. Ya, artinya apa? Isu ya tentang pengiriman ciphertext yang jumlahnya 1 atau 2, ya itu nggak ada bedanya kalau jaringannya jaringannya bandwidthnya besar. Nah, jadi isu itu nggak penting lagi sekarang kalau mengirimkan 2 ciphertext. Oke ya. Tetapi kalau jaringan ini bandwidthnya kecil, ya terbatas, maka ya menjadi hal yang sangat membebani untuk mengirimkan 2 ciphertext daripada 1 ciphertext. Oke, setelah itu di sisi penerima, di sisi Bob, ya setelah menerima C1 dan C2, bersama-sama dengan private ID, ya Bob merubah kembali C1 dan C2 menjadi plain text. Caranya menggunakan rumus ini. Ya, C2 dikali C1 pangkat D, ya pangkat min 1 modulus P. Nah, ini ya cuma 1 kali kalkulasi, ya sudah kita bisa dapatkan plain text dari C1, C2, dan private key yang dimiliki oleh Bob. Sangat sederhana, gampang. Ya, kalau Rabin butuh quadratic residue, ya ada CRT dan kriteria Euler, ya ribet, ya gitu ya. Nah, kalau Rabin, kalau El Gamal sederhana seperti ini, ya. Jangan lupa ini bedanya di sisi enkripsi ada 2 ciphertext, ada 2 perhitungan E1 pangkat R dan E1 pangkat R kali P. Di sisi penerima dekriptor cuma ada 1 kali perhitungan. C2 dikali C1 pangkat D pangkat 1 atau C2 dibagi C1 pangkat D modulus P. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang ditanyakan kira-kira? Halo? Apakah terdengar suara saya? Halo? Bisa ya? Bisa, aman ya? Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Nah, sekarang kita bahas dulu ini, primitive root. Nah, tadi kan masih misteri ini ya. Apa itu primitive root? Primitive root adalah ya, sebuah bilangan ya, pada modulus N atau modulus P yang menghasilkan bilangan yang lain. Sambil contoh 7. Ya, N sama dengan 7 atau P sama dengan 7. Maka jika N sama dengan 7 atau P sama dengan 7, modulusnya pasti modulus 7. Nah, modulus 7 itu menghasilkan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, itu antara angka 0 sampai dengan 6. Benar ya? Jadi 2 angka, saya tambahkan, saya kurangi, saya kalikan, saya pangkatkan, saya bagi, ya itu akan menghasilkan angka antara 0 sampai dengan 6. Nah, di antara angka 0 sampai dengan 6, ya, yang bisa menghasilkan angka 1 sampai dengan 6, itu mana saja? Kalau 0, pasti bukan, karena 0 pangkat berapapun, hasilnya tetap 0. Kalau 1, pangkat berapapun hasilnya 1. Pasti bukan 0 dan 1. Ya, pasti angka 2 sampai dengan 6. Nah, di antara angka 2 sampai dengan 6 ini, kalau saya pangkatkan dengan 0 sampai dengan 6, modulus 7, makna yang bisa menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, definisinya adalah, primitive root adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat antara 2 sampai dengan N-1 yang bisa menghasilkan angka 1 sampai dengan N-1. Itu definisi dari primitive root. Oke, bisa diterima ya? Halo, ada pertanyaan? Bisa diterima definisinya? Bisa ya? Halo, masih stay tune? Masih mengikuti? Halo, tes, masih mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau definisinya seperti itu, maka kalau saya punya bilangan prima 7, ya bilangan prima 7, grupnya berarti kan 0 sampai dengan 6. Yang kita cari adalah angka 2 sampai dengan 6. 0 dan 1 pasti nggak masuk hitungan. 0 pangkat berapapun pasti 0, 1 pangkat berapapun 1.
Ya, jadi hasilnya 0 semua atau 1 semua. Yang paling mungkin adalah 2 sampai dengan 6. Kita tes satu persatu. Kita coba satu persatu. Ya, saya mulai dari angka 2 dulu. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 6, modulus 7. 2 pangkat 0 modulus 7, angkanya 1. 2 pangkat 1 modulus 7, 2 hasilnya. 2 pangkat 2 modulus 7, 4 hasilnya. 2 pangkat 3 modulus 7, 1 hasilnya. 2 pangkat 4 modulus 7, 2. 2 pangkat 5 modulus 7, 4. 2 pangkat 6 modulus 7, 1. Nah, kita lihat di sini. Tidak menghasilkan angka 1 sampai 6. Yang dihasilkan cuma angka 1, 2, dan 4. Maka 2 kesimpulannya bukan primitive root dari 7. Gitu ya, karena 2 tidak menghasilkan angka 1 sampai 6. Dia hanya bisa menghasilkan angka 1, 2, dan 4. Maka kesimpulannya 2 bukan primitive root. Nah, langkah berikutnya gimana? Kita naikkan. Ya, 2 sudah kita tes, sekarang 3 kita tes. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 sampai dengan 3 pangkat 6, modulus 7. Ketemulah 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 3 itu menghasilkan angka 1 sampai dengan 6, modulus 7. Maka 3 kita sebut sebagai primitive root dari 7. Bisa diterima? Halo? Oke? Oke ya? Pak. Ya, silakan ditanyakan. Tidak ada? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya tunggu. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Yang mana? Oh, definisinya. Ya. Definisi dari primitive root adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Kita ambil contoh n sama dengan 7 ya. Ya, maka bilangan bulat mulai dari 2 sampai dengan 6 yang kalau kita pangkatkan dengan 0 sampai dengan 6 itu menghasilkan angka 1 sampai dengan 6. Nah, untuk itu saya harus cek satu persatu. 2, 3, 4, 5, 6 saya cek. Saya mulai dari angka 2. Nah, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, modulus 7, kita cek. Hasilnya cuma 1, 2, 4. Ya. Nah, karena cuma menghasilkan angka 1, 2, 4, maka 2 bukan primitive root. Oke ya, kalau 2 itu bisa menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 2 primitive root. Tapi di sini kenyataannya 2 hanya menghasilkan angka 1, 2, dan 4. Maka 2 kesimpulannya bukan primitive root dari 7. Nah, selanjutnya kita cek berikutnya, angka 3. Kan harus kita cek 2 sampai 6. Nah, sekarang kita bergeser ke angka 3. 3 pangkat 0 sampai dengan 3 pangkat 6, modulus 7. Hasilnya adalah ini, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1. Nah, kalau kita urutkan, 1 bisa dihasilkan, 2 bisa, 3 bisa, 4 juga bisa, 5 bisa, 6 bisa. Maka angka 3 bisa menghasilkan angka 1 sampai dengan 6, maka 3 adalah primitive root dari 7. Oke, bisa diterima? Ya, bisa ya. Kalau mau contoh lagi, angka 4, kita coba 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2. Coba, ayo kita hitung. Ya, tolong nanti saya dibantu untuk menghitung. Kita cek angka 4. Oke, kita cek yang angka 4 sekarang ya. Angka 4 kita cek 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 4, 4 pangkat 5, 4 pangkat 6, modulus 7. Nah, kalau 4 ini menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 4 adalah primitive root dari 7. Coba kita buktikan, apakah betul? Ya, sebentar saya stop sharing dulu. Ya, saya pindah ke ini, saya pindah ke whiteboard ini ya. Coba ini kita hitung ya. Angka 4 sekarang. 4 pangkat 0.
modulus 7. Nanti tolong dihitung berapa hasilnya. 4 pangkat 1. Ya, modulus 7. Berapa hasilnya? Ini langsung aja dihitung. 4 pangkat 0 berapa hasilnya? 1, Pak. 1. 4 pangkat 1 modulus 7. 3, Pak. Oh, dari mana 3? 4 pangkat 1 kan 4. 4 kan masih di bawah 7. Sekarang 4 pangkat 2 modulus 7. Berapakah hasilnya? 16 modulus 7. 2 ya? Pak. 2. Sekarang 4 pangkat 3 modulus 7. Berapakah hasilnya? 4 ya? Halo, 4 ya? Oke. 4 pangkat 4. Sorry. 4 pangkat 4 modulus 7. Berapa hasilnya? 1, Pak. 1. 4 pangkat 5 ya, modulus 7. Berapa hasilnya? Tinggal 1 lagi. 2, Pak. 2 ya, sekarang yang terakhir. 4 pangkat 6 modulus 7. Berapa hasilnya? Berapa? 4. 2. 2 juga ya. Nah, kalau kita lihat, ya, hasilnya hanya 1, 2, dan 4. Benar ya? Ya, kalau kita lihat 4 pangkat 0 sampai dengan 4 pangkat 6, itu cuma menghasilkan angka 1, 2, dan 4. Bukan 1 sampai dengan 6, tapi cuma 1, 2, dan 4. Maka 4 bukan primitive root dari 7. Oke, bisa diterima ya? Ya. Kalau mau ada lanjut lagi, 5 kita hitung. 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, sampai dengan 5 pangkat 6. Kalau misalnya 5 menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 5 adalah primitive root. Oke, bisa diterima ya? Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya 5 itu adalah primitive root, ya, 3 juga primitive root, maka 3 adalah smallest primitive root. Primitive root yang paling kecil. Kalau seandainya 3 dan 5 loh ya, itu primitive root dari 7, maka 3 adalah smallest primitive root. Oke, sekarang saya balik lagi ke PPT. Ya. Oke ya. Ya, saya balik lagi ke PPT. Oh sorry, bentar saya stop dulu. Ini saya harus hide whiteboard. Oke, sekarang saya balik lagi ke PowerPoint. Ya, bentar. Saya balik lagi ke PowerPoint. Nah ini. Oke, saya balik lagi sini. Ya. Berarti 3 adalah smallest primitive root dari 7. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Nah, cara untuk mencari primitive root dengan cara yang sederhana seperti ini, konvensional seperti ini, lama. Meskipun angkanya kecil. Ya, cari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6. 3 pangkat 0 sampai 3 pangkat 6. 4 pangkat 0 sampai 4 pangkat 6. 5 pangkat 0 sampai 4 pangkat 6. Ya, kemudian 6 pangkat 0 sampai dengan 6 pangkat 6. Ya, sulit. Butuh waktu yang lama. Untuk itu, ada cara yang gampang, yaitu menggunakan algoritma. Ini algoritmanya. Ya, algoritmanya adalah namanya algoritma primitive root. Ya, ada 6 step. Halo, bisa dilihat PowerPoint yang saya share, yang saya tampilkan? Oke, ada 6 step. Step yang pertama. Ya, step yang pertama. Ya, kita punya bilangan prima B. Ya, jadi step pertamanya adalah dicari bilangan prima. Tadi kan bilangan prima untuk di-generate ya. Ini kita ambil contoh misalnya N. Ya. Bilangan primanya adalah N. Kita cari dosen V-nya. Kita cari V dari N. Karena N adalah bilangan prima, maka V-nya adalah N1. Benar ya? Langkah pertama. Jadi kita cari P atau bilangan prima itu ya, untuk modulus. Kita hitung V, P atau Vn. Ya, karena
P itu selalu bilangan prima, maka hasilnya adalah N-1. Ya. Kemudian langkah kedua adalah cari faktor prima dari V. Ya, faktor prima. Ya, Anda pasti masih ingat dulu waktu belajar bilangan prima, ya, waktu SD kalau nggak salah. Faktor prima itu apa? Ya, jika saya punya bilangan, maka bilangan itu saya bisa membagi dengan bilangan prima berapa saja. Nanti kita ambil contoh. Ya. Langkah ketiga, setelah tahu ya faktor primanya, kita hitung perpangkatan ya antara gitu ya, perpangkatan antara ya pi dan faktor prima satu demi satu. Ya, jadi pi ya dengan faktor prima kita pangkatkan satu demi satu powernya. Ya. Kita cari powernya. Ya, kita cari ini pembagian nih, kita cari power ya dari dari pi dan faktor prima. Jadi pi dibagi faktor prima. Ya, jadi V dibagi dengan faktor prima satu per satu. Nanti ketemulah power. Setelah ketemu power, langkah keempat adalah cek untuk semua bilangan 2 sampai dengan N-1. Kalau contohnya tadi 7 kan, ya berarti 2 sampai dengan 6. Kita cek satu per satu. Ya, untuk I sama dengan 2 kita cek. I pangkat power modulus N, ya. Kemudian kalau powernya ada 2, ya kita lakukan 2 kali. I pangkat power 1 modulus N dan I pangkat power 2 modulus N. Ya, selanjutnya 3 pangkat power 1 dibagi modulus N dan 3 pangkat power ya 2 ya misalnya. Ya, kemudian modulus N. Begitu seterusnya sampai dengan angka 6. Nah, kapan kita bisa menentukan itu adalah primitive root dan bukan? Ketika hasil dari I pangkat power modulus N ya, itu tidak pernah 1. Nah, itu kita katakan sebagai primitive root. Tetapi kalau hasilnya adalah 1, salah satu saja yang nilainya 1, maka ya I sama dengan 2 sampai dengan 6 bukan primitive root. Oke ya? Oke, kita coba sekarang. Ya. Kita ambil contoh ya angka 7 yang tadi. Ya, kita ambil contoh angka 7. Ya. Bentar ini saya pindah ke whiteboard. Ya, saya pindah dulu. Ya. Oke, kita ambil contoh P sama dengan 7. Ya, saya whiteboard. Ini sudah ya ini ya. Ini saya clear ya. Saya clear, oke, bisa diterima. Ini boleh saya clear? Boleh, Pak. Boleh ya, saya clear ya. Oke. Sekarang ya saya ya hitung ya, untuk P tadi contohnya kan P sama dengan 7. Langkah pertama ya kita hitung V dari 7 ya V7. Berapa V7? Halo? Berapa V dari 7? Tolong dijawab. Jika bilangan primanya adalah 7, maka V dari 7 adalah, masih ingat, tempoh hari kita belajar RSA, ya 2 bilangan prima P dan V bilangan prima, maka V dari N adalah, nah gitu kemarin. Nah sekarang kalau 7 berapa nilainya? Hasilnya berapa? V dari 7 adalah berapa? 6. Ya, karena 7 bilangan prima, maka ya hasilnya adalah P dikurangi 1, 6. Yang kedua, kita cari faktor prima. Ya, kita cari faktor prima dari 6. Nah, ini dulu waktu SD. 6, ya, itu habis dibagi dengan, ya bilangan prima 2 dan berapa? 3. Ya, ini saya bikin begini ya. Nah, 6 itu faktor primanya habis dibagi dengan 2 dan 3. Benar nggak ya? Seperti ini. Dulu waktu SD. Benar ya? Benar, Pak. Ya, maka jawabannya faktor prima yang pertama adalah, sebut saja faktor prima yang pertama adalah, ya, A. Gitu ya. A sama dengan 2. Ya, faktor prima yang kedua adalah B sama dengan 3. Oke, bisa terima ya? Langkah ketiga,
Ya, langkah ketiga, kita hitung power. Power dari mana? Dari faktor prima A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Oke, kita hitung powernya sekarang. P, ya karena ada 2 ya faktor prima, maka powernya ada 2. Power 1 dan power 2. Power 2 adalah ya Pi dibagi dengan A, ya dengan faktor prima yang pertama. Ya, maka V 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Ya, kemudian faktor prima yang kedua P2 sama Pi dibagi dengan ya B atau 3. Ya B ya sini ya. Ya, maka 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Power 1 3, power 2 2. Yang keempat, ya cek satu persatu ya untuk I sama dengan 2 ya tu 6. Cek satu persatu. Nah, ngeceknya adalah ini. Untuk I sama dengan 2 ya kita hitung, kita tes I sama dengan 2 ini. Caranya adalah I kita pangkatkan dengan ya P1 modulus 7. Ya, yang kedua adalah ya kita cek ya I pangkat P2 modulus 7. Kalau satu di antara mereka atau dua-duanya sama dengan 1, misalnya begini, ya yang ini bukan 1, taruhlah ini adalah 7, tetap saja ada yang nilainya 1, maka untuk I, ya untuk I yang kita hitung ini bukan primitive root dari 7. Nah, gitu ya. Nah, sekarang I sama dengan 2, tinggal kita masukkan sekarang. Ya, langsung ya, saya masukkan ya. I sama dengan 2. I 2. P1-nya adalah 3. 2 pangkat 3 modulus 7, apakah sama dengan 1? Ya apa enggak? Halo? Sama, Pak. Sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 ya sudah berhenti. Ya, berarti ini ya bukan primitive root ya dari 7. Jadi I sama dengan 2 bukan primitive root dari 7. Nah, untuk itu kita cari yang lain. Nah, sekarang kita pindah ke I sama dengan 3. Kita hitung lagi satu persatu. 3 pangkat, langsung ya, pangkat 3 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Ya apa enggak? 3 pangkat 3 apakah modulus 7? Tidak. Berapa nilainya? 6 ya? 6. Yang kedua, kita cek sekarang. Ya, kita cek 3 pangkat 2 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Sama dengan 1 apa enggak? Enggak. Berapa? 2. Nah, karena 3 pangkat P1 sama dengan 6 dan 3 pangkat P2 tidak sama dengan 1, maka 3 adalah primitive root. Ya, maka dikatakan di sini 3 adalah primitive root dari 7. Kalau mau mencari berikutnya, ya kita hitung untuk angka 4. Ya, kalau angka 4 berarti I sama dengan 4. Kita hitung. Untuk I sama dengan 4. Kita cek. Ya, apakah 4 pangkat 3 modulus 7 sama dengan 1? Ya. Kalau ya, langsung berhenti. Ya, tidak usah diteruskan. Langsung kita putuskan 4 bukan primitive root dari 7. Berapa 4 pangkat 3? Tolong dihitung. Halo? 64, Pak. Kok 64? 64 modulus 7. Berapa? 1. Nah, kalau 1 silakan berhenti. Ini berarti ya bukan primitive root. Sudah. Ya, kalau sudah angka 1, ya langsung berhenti. Ya, bukan primitive root dari 7. Kalau mau diteruskan, untuk I sama dengan 5. Ya, kita cek lagi. Ya, 5 pangkat 3 modulus 7. Silakan dihitung berapa? Apakah hasilnya sama dengan 1? Ya apa enggak?
Berapa? 6. Nah, kalau 6 kita lanjutkan cek yang berikutnya. 5 pangkat 2 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Yes or no? Tidak, Pak. Tidak. Berapa kalau tidak? 4. Nah, karena dua-duanya tidak sama dengan 1, maka 5 adalah primitive root dari 7. Kalau mau dilanjutkan, ya I yang terakhir, nggak apa, I sama dengan, ini jauh lebih gampang. Ya, beda dengan cara yang tadi, ya lama kita menghitungnya. Dan pasti males kita menghitungnya. 6 pangkat 3 modulus 7. Berapa hasilnya? Apakah sama dengan 1? Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak berapa hasilnya? 6, Pak. 6. Terus kita hitung yang berikutnya, 6 pangkat power 2. Ya, 6 pangkat 2 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Iya. Nah, kalau iya berarti dia bukan primitive root dari 7. Jadi yang primitive root dengan 7 hanya 3 dan 5. Nah, 3 karena paling kecil, maka 3 kita sebut dengan smallest primitive root. Oke, bisa diterima sampai di sini. Bisa ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini so far so good? So far bisa diterima? Oke. Yang lain? Tidak ada masalah ya, saya terus. Oke, sekarang kita lanjut. Ini saya tutup lagi. Ya, whiteboardnya saya tutup lagi. Kita balik lagi ke PPT lagi, ke PowerPoint. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah ya, kita buktikan tadi ya. Ketemulah 3 dan 5. Ya, sebagai primitive root dari 7. Karena 3 yang paling kecil, ya, maka 3 kita sebut dengan smallest primitive root. Jadi kita lanjutkan. Nah, kalau caranya sudah seperti itu, maka gampang kita coba untuk mengikuti algoritma dari key generation. Nah, ini tadi contohnya. Algoritmanya seperti ini. Pilih bilangan prima besar P. Ya. Kemudian pilih D. Ya, di mana D ya, itu member dari grup mulai dari 1 ya, sampai dengan P-2. Nah, D itu kalau bisa hindari angka 1, paling sedikit angkanya 2. Kenapa kok kita hindari? Karena kalau bilangan pangkat D, kalau D-nya sama dengan 1, berarti bilangan itu sendiri. Ya, Anda aman. Ya, usahakan D-nya minimal 2, ya, sampai dengan P-2, seperti ini ya. Setelah itu, setelah D sudah kita tentukan, sekarang kita hitung E1. E1 tadi adalah primitive root. Dari mana? Dari P. Nah, tadi ada 6 step. Ya, P, setelah kita pilih, kita hitung P dari P. Pasti nilainya P-1 karena P bilangan prima. Setelah itu, kita hitung faktor prima dari si P. Setelah tahu faktor primanya, kita hitung ya, power. Power ini jumlahnya ada berapa? Tergantung dari ininya ya, tergantung dari faktor primanya ada berapa. Kalau faktor primanya ada 2, maka powernya juga ada 2. Kalau faktor primanya ada 3, powernya juga ada 3. Dan seterusnya. Setelah kita hitung, ya E1 ketemu, kita hitung E2. E2 sama dengan E1 pangkat D. Nah, publiknya adalah E1 E2P dan frekuensinya D. Nah, bagian yang paling sulit yang ini, mencari E1, mencari primitive root. Kalau primitifnya sudah tahu gampang, ya, tinggal kita tanyakan E1 dan D, ya, ketemu E1 E2 menjadi publikasi, D-nya menjadi primitif. Baru setelah itu kita gunakan untuk enkripsi. Ini enkripsinya. Nah, pilih bilangan random R ini selalu, dan R tidak boleh
bilangan yang sama yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi R harus fresh, harus baru. Nah, kemudian kita hitung C1 dan C2. C1-nya adalah E1 pangkat R modulus P, dan C2-nya adalah P dikali E2 pangkat R modulus itu. Gampang ya? Nah, yang ketiga, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Ada yang tanyakan sejauh ini? Ada ya? Gampang ya? Langkah ketiga adalah deskripsi. Nah, ini tidak terlibat rabin. Deskripsinya juga gampang. Cuma ada satu kali perhitungan. Di deskripsi yang diterima oleh Bob adalah C1, C2, ya, kemudian dia punya persepsi B, tinggal kita masukkan ke rumus ini. C2 kali C1 pangkat D pangkat 1 atau C2 dibagi C1 pangkat D modulus P formula P. Oke? Halo? Oke? Bisa diterima? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada? Tes? Ada yang tanyakan? Suara saya masih bisa didengarkan? Masih bisa. Tidak ada masalah ya. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, buktinya sekarang. Ya, buktinya sekarang. Kok bisa rumus ini bisa menghasilkan P kembali? C2 dikali C1 pangkat D pangkat 1 modulus P itu menghasilkan P kembali. Ini buktinya. Ya. C2 dikali C1 pangkat D pangkat 1, apakah betul akan kembali menjadi P? Kita masukkan satu persatu. C2 kita masukkan, ya. C2 kita masukkan. C2 kan dari sini tadi. Ini kan C2. P dikali E2 pangkat R modulus P. Masukkan ke sini. Nah, E2 pangkat R kali P. Ya, C1 masukkan. C1 itu adalah E1 pangkat R. Ini. E1 pangkat R pangkat D menjadi E1 pangkat RD pangkat min 1 modulus P. Nah, sekarang E2 ya itu sama dengan E1 pangkat D. Ya, E1 pangkat D ya, sehingga menjadi E1 pangkat RD dikali P dikali E1 pangkat RD pangkat min 1. Ini kita coret. Nah, ini kita coret. E1 pangkat RD pangkat 1 kali E1 pangkat RD kan hilang. Ya, yang tinggal adalah P, terbukti. Ya, terbukti bahwa C2 kali C1 pangkat D pangkat 1 hasilnya adalah P plain text. Ya, gampang kan, Gamal? Nah, sekarang contoh pakai angka real. Nah, di sini Bob memilih bilangan prima P 11. Apakah P boleh-boleh? Karena P adalah bilangan prima tadi syaratnya. Nah, baru harus kita cari dulu primitive root. Nah, cara mencarinya sama dengan yang tadi. Nah, coba kita cari sekarang. P sama dengan 11. Nah, ini saya stop dulu. Saya buka, ya, saya buka whiteboard. Kita buktikan sekarang untuk P sama dengan 11. Ya, P sama dengan 11. Ini saja saya modif. Ya, tadi kan 7 sudah kita hitung. Sekarang 11. 11. Halo, bisa dilihat desktop komputer saya? Ya, tadi itu saya ganti 11 ya, P sama dengan 11. Sekarang kita hitung P11. Karena 11 adalah bilangan prima, maka P11 sama dengan 10. Setelah itu kita hitung faktor prima dari 10. Nah, berarti yang di sini 10. 10 itu habis dibagi 5 dan, ya, atau 10 itu adalah perkalian antara 5 dan 2 atau 2 dan 5. Ya, 2 dan 5. Ya, berarti A-nya sekarang 2, B-nya adalah 5. Benar ya? Betul? Betul begitu? Oke ya. Nah, setelah ketemu A dan B, kita hitung power 1. Ya, berarti 10 dibagi A. Ini saya minta tolong dipindah kursornya. Siahaan ini. Tolong ini mengganggu ya. Ini mengganggu di whiteboard saya. Oke, terima kasih Mas, sudah dipindah. Nah, 10 pangkat A atau 10 pangkat 10 dibagi A atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, power 1. Power 2 adalah 10 dibagi B. Ya, sekarang menjadi 10 dibagi 5. Ya, 10 dibagi 5, 2.
Berarti P1-nya 5, P2-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cari I sama dengan 2 sampai 10. Ya, karena P-nya 11, ya 2 sampai 10. Nah, kita cari antara 2 sampai 10 mana yang primitive root dengan 11. Kalau sudah ketemu primitive root, ya sudah berhenti saja, ya, karena baik smallest primitive root maupun yang tidak smallest, ya sama-sama aman. Oke, sekarang kita hitung I sama dengan 2, berarti 2 pangkat 5, nah, yang pertama ya, modulus 11, apakah sama dengan 1? Yes or no? Halo? Tolong dihitung. Apakah 2 pangkat 5 modulus 11 sama dengan 1? Halo? Tolong dihitungkan. Halo? Bisa diterima? Berapa ketemunya? 2 pangkat 5 modulus 11? 10. 10, Pak. Oke, 10. Bukan 1 berarti kan? Oke. Karena bukan 1, kita hitung power yang kedua. Ya, yaitu 2 pangkat P2. P2-nya adalah 2. 2 pangkat 2 modulus 11. Berapa hasilnya? 4. Nah, karena 10 dan 4 bukan 1, maka 2 adalah primitive root dari 11. Nah, karena angka 2 adalah yang paling kecil, maka 2 adalah smallest primitive root dari 11. Apakah boleh ini kita katakan sebagai 1? Sudah cukup. Ini sudah bisa kita ambil sebagai E1. Nggak usah dilanjut mencari 3, 4, 5, dan seterusnya. Apakah boleh saya tidak pakai smallest primitive root? Boleh. Tapi Anda harus mencari ya, angka berikutnya, apakah primitive root dari 11. Ya, kalau sudah dapat angka 2, ya sudah, angka 2 aja yang dipakai. Apakah ada perubahan level keamanannya? Tidak ada perubahan. Ya, baik 2, 3, atau berapapun, ya, yang primitive root dengan 11, itu sama-sama aman. Ya, tidak ada pengurangan keamanan, tidak ada penambahan keamanan, sama-sama. Oke ya? Ya, jadi I sama dengan 2, sudah kita berhenti di situ, karena sudah ketemu. Yang ini nggak usah dilanjut. Yang 2 sampai dengan, yang 3 sampai dengan 10, nggak perlu dilanjut. Kita sudah dapat jawabannya. I sama dengan 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Halo? Bisa diterima? Oke. Saya kembali lagi, berarti sudah ketemu ya, primitive root dari 11 adalah 2. Ini saya hide lagi. Saya pindah lagi ke PPT. Oke, ketemulah. Ya, E1 sama dengan 2. Tadi sudah kita buktikan. Nah, kalau E1 sama dengan 2 sudah ketemu menjadi primitive root, kita pilih D. Antara 2 sampai dengan 10. Dipilihlah 3 misalnya. Ya. Apakah boleh saya pilih 4 atau 5? Boleh, silakan. Ya, pokoknya ringnya antara 2 sampai 10. Ini dipilih misalnya 3. Nah, setelah ketemu D sama dengan 3, kita hitung E2. Yang ini. Kita hitung E2. Ya, E1-nya ketemu, E1 pangkat D ya, modulus 11, E2-nya 2, D-nya 3, berarti 8. 2 pangkat 3, ketemu 8. Maka public key-nya adalah E1, E2, E1-nya adalah 2, E2-nya adalah 8, ya P-nya 11. Ini, public key-nya ini, 2, 8, dan 11, sedangkan private key-nya adalah 3, D. Ya, D-nya akan 3. Kemudian kita lakukan enkripsi pakai ini. Ya, pakai public key. Kita lakukan enkripsi. Misal enkripsinya adalah plain text-nya 7. Ya, kemudian mencari R. Ya, R-nya 2 sampai dengan 10. R-nya dipilih 4. Maka bisa kita hitung C1 dan C2. C1 pangkat R modulus 11 ketemu 5. Ya, C2-nya adalah ya 7 kali E2. Ya, E2-nya adalah ya E2-nya berapa nanti? 8. 8 kita pangkatkan dengan R, R-nya adalah 4. Ya, 4096, modulus 11 ketemu 6. Jadi untuk mengenkripsi plain text 7, menghasilkan ciphertext 5 dan 6. 5 dan 6 dikirim ke penerima, dikirim ke Bob untuk didekripsi.
Nah, Bob menerima 5 dan 6. Ya. Untuk mendekripsinya, Bob menggunakan private key. Private key-nya adalah 3, yang ini. Ya, maka dengan rumus ini, ya, Bob bisa menghitung plain text. Rumusnya ini, C2 kali C1 pangkat D pangkat min 1 modulus 11. Ya, tinggal dimasukkan. Ya, C2-nya adalah 6, masuk. C1-nya adalah 5. Ya. Kemudian D-nya adalah 3, pangkat min 1. Modulus 11, ketemu. Ya, 6 kali 3 ya. 6 kali 3 modulus 11, ketemulah angka 7. Oke, bisa diterima ya. Nah, di sini yang sulit adalah menghitung ini, menghitung inverse perkalian dari 5 pangkat 3 pangkat min 1. Ya, ini cara menghitung ini yang sulit, 5 pangkat 3 pangkat min 1. Nah, gimana cara ngitungnya? Sama dengan kemarin kita ngitungnya. Coba kita hitung. Ya, 5 pangkat 3 pangkat min 1 dari modulus 11. Ya, bentar saya buka lagi whiteboard. Ya, 5 pangkat 3 pangkat min 1. Apakah betul? Ya, hasilnya sama dengan 3. Coba kita buktikan. Oke, ini saya del, sudah nggak dipakai. Nah, sekarang kita cari. Ya, kita cari 5 pangkat, 5 pangkat, ya, 3, ya, pangkat min 1. Ya, pangkat min 1 ya. Pangkat 5 pangkat 3 pangkat min 1. Nah, begini. Sama dengan, nah ini ya, seperti kemarin caranya. Ups. Oh, ini di copy. Siapa yang copy tadi ini? Jangan di copy lagi, ini tadi sudah lewat. Ya. Sekarang kita ke lembaran baru. 5 pangkat 3 pangkat min 1 itu sama dengan, ya. Oh, Mas, jangan diputer-puter, Mas. Ya. Mas Rahman, ya, tolong dipinggirkan. Ya, ini ya, dipinggirkan ya, sini ya. Jadi buat mainan ini, tolong fokus ke sini. Ya, fokus ke sini ya. 3 pangkat min 1, ya, 3 pangkat 3 pangkat min 1 itu sama dengan, ya, K dikalikan dengan 11, sama dengan, ini ya caranya ya. Ditambah 1, habis dibagi dengan 5 pangkat, harus habis dibagi dengan 5 pangkat 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ya, karena modulusnya adalah 11, pembaginya adalah 5 pangkat 3, kita sederhanakan. Menjadi K dikali 11 ditambah 1. 5 pangkat 3 modulus 11, tolong dihitung. Berapa ketemunya? 5 pangkat 3 modulus 11. Halo? Tolong dihitung. Berapa hasilnya? 4 ya? 4. Ya, nah sekarang sudah sederhana, K dikalikan 11 ditambah 1 harus habis dibagi dengan 4, di mana K bilangan pola positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau 4 berarti langsung ketemu solusinya. Ya, betul ya, ketemu solusinya. Kita masukkan K sama dengan 1, sudah ketemu. Ya, K sama dengan 1 berarti kan 11 ditambah 1, 12. Ya, betul ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka ketemulah 5 pangkat 3 pangkat min 1, hasilnya adalah 3. Terbukti. Nah, sekarang saya balik lagi ke slide. Ini saya hide. Ya, saya balik lagi ke slide. Ya, jadi 5 pangkat 3 sudah kita buktikan tadi. Ini 5 pangkat 3 pangkat min 1, ya, ketemu 3. Ini 6 kali 3, 18. Modulus 11, 7 hasilnya. 7 adalah plain text-nya, terbukti. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Gampang ya? Bisa diterima? Oke, saya lanjut. Ya, slide berikutnya. Nah, mencari 5 pangkat 3 pangkat min 1, ya, itu lama di Al-Gamal. Ya, lama. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu, ya, C2 dikali C1 pangkat D pangkat min 1, ya, diganti dengan ini. C2 dikali C1 pangkat P min 1 min D. Jadi tidak ada inverse perkalian, langsung perpakaran saja. Kenapa kok ini sama ini bisa? Karena adanya hukum Little Fermat ini buktinya. Nah, ini.
Apakah benar C1 pangkat D pangkat min 1 ini sama dengan C1 pangkat P min 1 min D? Ini buktinya. Ya, ini buktinya. C1 pangkat P min 1 min D, apakah sama dengan C1 pangkat D pangkat min 1? Ini buktinya. C1 kita masukkan E1 pangkat R. C2 kita masukkan P dikali E2 pangkat R. E2-nya kita masukkan E1 pangkat D pangkat R. Kita buktikan sekarang. C1 pangkat P min 1 min D dikali C2 itu sama dengan ini. E1 pangkat R pangkat P min 1 min D dikali P dikali E1 pangkat D pangkat R. Ini ketemunya. Ya, P-nya kita keluarkan. Tinggal E1 pangkat P min 1 pangkat R dikali E1 pangkat D pangkat R pangkat min D dikali E1 pangkat R. Nah, pangkat D ini kita coret. Ini sama ini kita coret. Tinggal E1 pangkat P min 1 pangkat R. Nah, karena P min 1 dan R adalah ya sesuai itu hukum Little-Fermat, ya jika P dan R adalah bilangan bulat positif, ya R tidak habis dibagi dengan P bilangan prima, maka E1 pangkat P min 1 sama dengan 1. 1 pangkat bilangan berapapun hasilnya 1. Ini sudah kita coret, ini ya. Ini kan hilang ini, E1 pangkat R pangkat min D kan hilang, ini saling inverse. Nah, tinggal P saja, maka disimpulkan ini. C1 pangkat P min 1 min D sama dengan C1 pangkat D pangkat min 1. Ini adalah solusi dari perhitungan C1 pangkat D pangkat min 1 menjadi ini. Nah, itu lebih simpel, sehingga ya kasus yang tadi bisa kita hitung dengan cara yang sederhana. 6 kali 5 pangkat 11 min 1 min 3. Langsung ketemu 7 modulus 11. Oke ya, bisa terima ya. Tetapi contoh yang kita lakukan ini adalah contoh angkanya kecil, ya. Sedangkan untuk di kehidupan nyata, ya kita harus menggunakan angka yang besar. Contohnya ini, jika panjangnya adalah 512 bit, ya, maka P, ya bilangan prima itu panjangnya adalah 155 digit bilangan bulat, 0 sampai dengan 9 sebanyak 155. Kalau saya naikkan 1024, kira-kira 300 digit. Kalau 2048, 600 digit. Lebih panjang lagi. Nah, karena panjang, ya kita mencari P bilangan prima ini, kita cari root, primitive root 2, small primitive root, D-nya 1007, E2-nya ketemu ini. Segini panjangnya. Ini cuma 512. Silakan dibayangkan kalau 1024, 2 kali lipat ini. Kalau 2048, 4 kali lipat ini. Gitu ya, nanti di real ya kriptografi itu panjangnya segini. Ya oleh karena itu jangan dihitung manual, nggak bakalan ketemu. Ya maka gunakan program komputer. Nah ketemulah ini, P-nya ini, R-nya ini, ketemu C1, C2. C1, C2 ya diterima oleh Bob. Oleh Bob di deskripsi, dihitung cara seperti ini, ketemulah 3.200, kembali lagi. Ya, rentek aslinya. Selesai untuk L-Gamal. Nah, apakah ada yang tanyakan sampai di sini? Sudah selesai? Cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo? Jika ada yang tanyakan, silakan. Apakah ada pertanyaan, adik-adik? Bisa dimengerti? Halo? Masih stay tune? Ya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk L-Gamal. Ya, ke depan kita lanjut dengan tanda tangan digital. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Bisa diterima ya? Nah, yang lain, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, ya, saya kira cukup untuk perkuliahan L-Gamal sore hari ini. Simpel sekali. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.